Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Di video kali ini saya akan membagikan 3 metode yang sering digunakan dalam menangani kasus anxietas disorder. Penanganan cara pertama itu biasanya expert hanya mengandalkan dengan metode biological approach, yaitu memahami ansietas dari sudut pandang neurotransmitter. Jadi dianggaplah serotoninnya rendah, sehingga solusinya adalah dengan memperbaiki keadaan itu dengan pemberian obat-obatan. Pemberitahuan tentang perbaikan pola pikir hanya diberitahukan sekadarnya saja, tapi bukan bahan dari evaluasi yang harus dikerjakan. Jadi lebih banyak pertemuannya itu hanya menceritakan gejala, kemudian nggak lama langsung keluar resep. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini lebih komprehensif. Jadi selain memahami ansietas dari sudut pandang neurotransmitter, tapi juga memahami tentang pentingnya peranan pola pikir. Namun, pendekatannya lebih pada perbaikan pikiran sadar. Nah, biasanya selain dari memberikan resep, ini waktu yang diberikan oleh expert terhadap pasien lebih lama. Jadi bisa saja 15 menit, setengah jam, atau mungkin 1 jam. Lebih banyak cerita, menggali masalah, dan memberikan solusi. Namun hanya pada perbaikan pikiran sadar. Ya. Nah, yang ketiga, yaitu pendekatan dari sudut pandang mind-body healing atau mind-body medicine. Nah, itu yang sering sekali saya gunakan dalam praktek. Hanya tidak menggunakan obat. Kenapa? Karena penyebab daripada timbulnya ansietas karena pola pikir, mutlak karena pola pikir. Dari beban masa lalu yang tidak tuntas, dari serangan yang mengakibatkan trauma, kemudian dari ketidakmampuannya memanage simptom-simptom yang muncul di dalam dirinya. Itulah yang mengakibatkan dia mengalami kecemasan. Saya pernah dulu mengalami trauma malam hari, maka setiap menjelang malam hari dia kumat cemasnya. Ya, pernah dulu mengalami kecemasan saat berada di luar rumah, maka setiap mau keluar rumah dia cemas. Ya. Jadi yang diperbaiki adalah mindsetnya yang ada di pikiran bawah sadar. Maka pendekatan mind-body medicine itu lebih mutlak digunakan. Nah, waktu pertemuan antara terapis atau expertnya terhadap pasien itu jauh lebih lama. Saya sendiri memberikan waktu 1-2 jam untuk penanganan kasus ansietas. Ibaratnya gini, jika ada orang yang batuk, kemudian dia cemas karena mengasosiasikan yang batuk itu adalah mengalami COVID. Kalau dia cemas, maka yang harus dilakukan apa? Apakah dengan memberikan obat batuk, sehingga kalau dia tidak batuk, maka tidak cemas? Atau dikasih obat cemas, jadi kalau dia batuk, dia nggak cemas? Atau yang ketiga, mengkait-kaitkannya ini, batuk dikaitkan dengan COVID. Ya? Nah, pendekatan mind-body medicine lebih kepada yang mengkait-kaitkan ini, karena ini wilayahnya pikiran bawah sadar. Ya, jadi kalau sendiri menimbulkan cemas, suami di luar rumah, ya dia sendiri di rumah, dikaitkan kalau dia pingsan nggak ada yang nolong, maka dia cemas. Maka mind body itu lebih kepada penanganan mengkait-kaitkan itu. Ya, jadi itulah sumber daripada timbulnya cemas. Bukan solusinya harus ada selalu orang yang mendampingi dia atau dikasih obat tenang supaya dia nggak cemas kalau dia sendiri. Ya, nah. Praktisi mind-body medicine lebih kepada bagaimana cara merespon stimulus, karena disitulah sumber penyakit yang menimbulkan kecemasan. Nah, sekarang tergantung. Semua metode memberikan plus minusnya. Ada yang plusnya cemasnya hilang seketika ketika minum obat. Oke, tapi dia menjadi tergantung dengan obat. Kalau mindsetnya nggak berubah, selama stimulusnya muncul, responnya tetap begitu, maka dia hanya bergantung kepada obat kalau mau tenang. Yang kedua, metode kedua itu lebih kepada pendekatan pikiran sadar. Pikiran sadar hanya mempengaruhi 12% dalam reaksi tubuh. Ya, jadi kalau pikiran sadarnya saja berubah, bawah sadarnya nggak berubah, maka reaksi yang menimbulkan cemas masih tinggi. Ya, sedangkan yang ketiga itu mind-body medicine. Memang keberhasilan akan permanen kalau dia mau untuk mampu mengendari pola pikirnya. Sekarang begini, kita membuat suatu analogi. Jika seseorang berangkat dari satu tempat ke tempat lain dengan modal satu kendaraan, apa yang harus dipersiapkannya? Pertama, dia harus kendaraannya diisi bahan bakar. Kalau nggak ada bahan bakar, bagaimana kendaraan bisa bergerak dan berjalan? Yang kedua, dia harus punya peta yang tahu kemana arah tujuan yang akan dicapai.
Dan yang ketiga, kemampuan mengendarai kendaraan. Ada minyak, ada peta, nggak bisa mengendarai, sama aja. Ya, mobilnya tetap akan terduduk, kendaraannya akan tetap berada di tempat, tidak jalan-jalan. Jadi, dia harus punya semangat, dia harus tahu cara bagaimana untuk mencapai tujuan, dia harus tahu bagaimana cara mencapai tujuan yang dalam hal ini dia sembuh. Dia juga harus mampu mengendalikan pola pikirnya. Jadi kapan ini dipermasalah, kapan ini realitas menjadi masalah, kapan ini hanya sebagai halusinasinya, kapan ini hanya sebagai asumsinya yang negatif, kapan yang dia menyadari bahwa ini hanyalah negative thinking yang diikat dengan keyakinannya, maka itu yang harus disesuaikan. Kalau ini hanya negative thinking, bagaimana dia merilisnya? Tapi kalau ini memang ketakutan yang realita, misalnya kita takut akan COVID saat ini, cemas, ya wajar, karena memang itu nyata, itu sesuatu yang berbahaya. Tapi tidak mengganggu produktivitas. Ya, dengan kita cemas, kita bisa menjaga diri kita, pakai masker, cuci tangan, menjauhi jarak, social distancing, sehingga kecemasan itu bermanfaat dan konstruktif. Itu saja yang bisa saya bagikan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau Anda penderita ansietas, tinggal Anda pilih mau cari metode yang mana, karena semua metode memiliki plus minus. Dengan main body healing memang tidak cepat berubahnya, karena perubahan tergantung kepada eksekutor. Terapis hanya memberikan suatu cara, jalan untuk bisa dieksekusi atau untuk dijalankan pasiennya. Kalau pasiennya menjalankan, maka kita akan sampai tujuan dengan waktu yang cepat. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di vlog selanjutnya.